Terima kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu, karena cinta-Mu buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiara yara barara syakara yara 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 barara sakara yara. Karena kedahsyatan-Mu, karena cinta-Mu, karena pengorbanan-Mu buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiara yara barara
Ku serahkan semua kekhawatiran. Hari ini kami berserah. Ku milik. Hari ini kami berserah di hadapan-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Cause I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. Hari ini di hadapan tahta kasih karunia-Mu, kami letakkan seluruh hidup kami. Kami letakkan semua yang kami punya. Tuhan, in your wonder, 'cause I am yours, now forever. In your grace I surrender, 'cause you are mine, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Mari kita sama-sama katakan, Semua kekuranganku Kau Yes, pun Lord. tahu. Tetap Kau yes Lord, pandang yes Lord, yes indah Lord. Mari sembah Tuhan angkat tanganmu. Angkat tanganku dan berseru. Kita milik Tuhan, milik-Mu. Yes Lord, Kau membuatku sesuai Kau yang membuat rencana. kami sesuai dengan rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidup. Yes Lord, yes Lord. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Yes Lord. Kau memegang setiap musim hidupku. Mari angkat tangan sama-sama di hadap Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Kami milik-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami berdiri karena kami ini milik-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau ubahkan semuanya. Tetap Kau pandang indah Yes Lord, yes dalamku. Lord. Kami mau berseru. Kami angkat tangan kami dan kami berkata, I am yours. I am yours, ku milik-Mu. I am yours. I am yours, Angkat tangan sama-sama. now forever. In your grace, In your grace I'm surrendered. I surrender. You are mine. You are Kau milik kami Tuhan, now and forever. forever. I am alive I'm alive in your wonder. in your wonder. I am yours. I am yours, now forever. In your grace, In your grace
katakan kau pegang. Mari kau pegang setiap hidup kami. Come on, come on, come on. Mari pegang Tuhan. Ku milikmu. Yes Lord. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Yes Lord. Ku angkat tanganku dan berseru. We are yours, kami milikmu. Yes Lord. Now forever Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. Yes Lord. In your wonder. Kami tahu Engkau Tuhan yang memegang setiap musim hidup kami. Dan Kau yang pegang segala jalan-jalan kami Tuhan. Because I am yours, karena kami ini milik-Mu. Kami mau nyatakan lagi, kami ini milik-Mu Tuhan. And you are mine, dan Kau milik kami. My beloved is mine. Kekasih kami Tuhan Yesus adalah milik kami. Kami mau berkata Kau pegang setiap musim hidup kami. Kau tahu Engkau yang membuat sesuai indah dengan rencana-Mu. Dan Kau pun tahu semua kekurangan kami. Dan Kau mengubah semua jadi kebaikan dan kehidupan dalam hidup kami. Kami berdoa, kami mau berkata I am yours. Kami mau nyatakan kepada malaikat, kepada semua setan, kepada semua alam roh, bahwa kami adalah milik Yesus. I am yours, kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu. And you are mine, and you are mine, and you are mine, and you are mine, and you are mine. My beloved is mine. You are my beloved is mine. My beloved is mine. My beloved is mine, oh Lord. Kami mau berkata kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Ucapkan sama-sama. Kami milik-Mu Tuhan. Ucapkan kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Shikana rabor reba sekere reba reba sekere. Ya raba ya raba raba sekere raba. Kami milik-Mu Tuhan. Kami mau berkata kami milik-Mu Tuhan. We are yours, we are yours, you are yours. Kami milik-Mu. And you are mine. Ya raba sekere. Raba sakaya raba. You are mine and I am yours. Ucapkan saudara, aku milik-Mu Tuhan. Dan Kau milikku, you are mine, you are mine. Ucapkan saudara. Mulut adalah pintu dari segalanya. Ucapkan itu keluar dari dasar hatimu. Alkitab berkata kalau engkau mengucapkan dari mulutmu, engkau akan dibenarkan. Dan itu dan kau percaya dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Ucapkan itu dari mulut, dari hatimu. You are mine, Kau milik kami Tuhan. And I am yours. Jangan pernah ada ketakutan dan kekhawatiran, because I am yours. Aku milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau bicara dalam hidup kami. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Kebenaran yang kami understand, yang kami kenal dan kami ketahui itu yang memerdekakan kami. Dan kami berdoa biar firman-Mu bicara Tuhan. Dan hamba berdoa tidak ada satupun yang pulang dalam keadaan yang sama. Perkataan manusia ribuan kata tidak bisa mengubah. Tapi kami percaya perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu yang bisa mengubah kami. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kami hidup
karena firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan ucapkan sepatah kata, dan kami tahu semuanya akan berubah. Ucapkan sepatah kata, finansial kami akan berubah. Ucapkan sepatah kata, masa depan kami akan berubah. Ucapkan sepatah kata, dan seluruh dunia firman berkata engkau perbaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bicara Tuhan, bicara Tuhan, bicara Tuhan, bicara Tuhan. Kami bersyukur untuk saat pagi hari ini, Tuhan hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau berkata, kami pegang hidup kami berkata, Kau yang pegang setiap musim hidup kami. Kami percaya Kau yang pegang hidup kami. Dan kami mau deklarasikan, kami adalah milik-Mu. And you are mine, dan Kau adalah milik kami. Itu termeterai dalam hidup kami Tuhan. You are mine, Engkau milik kami, and I am yours, dan aku milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan setiap saudara yang percaya berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Seringkali saudara dalam setiap ibadah ada sesuatu perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang itu saudara harus tangkap. Karena seringkali perkataan itu akan menjadi sebuah rema, akan menjadi sebuah makanan dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata pada saat hamba dari Kornelius itu sakit, dia hanya berkata kepada Yesus, ucapkan sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Dan itu bukan hanya sekedar ucapan dari kata Alkitab, tapi itu adalah ucapan keluar dari orang yang sangat percaya. Itu bukan orang Yahudi, itu bukan orang yang setiap hari masuk ke rumah sinagog, tapi dia bisa mengeluarkan satu perkataan iman yang berkata, ucapkan sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh, dan sembuh seketika. Saudara, ini bukan kata-kata klise, ini bukan kata-kata yang biasa, tapi setiap saudara yang duduk di tempat ini, engkau yang sedang dalam pergumulan, kau bicara ke Tuhan, Tuhan aku hanya butuh sepatah kata. Semua berubah. Ya Pak, tapi harus kerja. Dalam firman ini pada saat Kornelius sedang melakukan ini, dia tidak sedang bekerja. Dia hanya ucapkan dengan iman dan keluar dari mulut dan hatinya berkata, sepatah kata saja Tuhan. Semuanya berubah. Seketika Yesus berkata, besar imanmu, hambanya di rumah langsung sembuh. Itu bisa terjadi dalam hidupmu. Saudara, kita hidup di ujung dari semuanya. Semua kuasa dan mujizat harus begitu real dalam hidup kita. Kalau saudara masih berpikir, saudara masih berkata apa ya, apa benar atau dan segala macam, saudara sudah ketinggalan zaman. Alkitab berkata, surga dan bumi sedang ada tangga. Orang bisa naik turun surga sudah sesuatu yang terlalu biasa. Karena kita hidup di segala penghujung semuanya. Saudara mau berkata, Pak ini kita sudah terlalu dengar sudah 20 tahun yang lalu. Saya beritahu banget saudara, sudah gak ada namanya 20 tahun lagi. Semua sudah di abang pintu, semua sudah di depan. Dan kita harus hidup di dalam namanya tanda dan mujizat. Dan saudara harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita ini harus berjalan bersama dengan Tuhan. Nanti saya akan sampaikan beberapa bagaimana kita harus survive. Bagaimana kita harus bertahan pada saat menghadapi ujung daripada ujung zaman ini. Ada beberapa tips yang saudara harus kenal dan saudara harus tahu. Kalau begitu waktu itu tiba, saudara harus ketahui bahwa saudara harus hidup berjalan pribadi dengan Tuhan. Pertemuan seperti ini sudah tidak akan bisa lagi. Begitu masa aniaya itu datang, pertemuan pembicaraan seperti ini saudara dengarkan. Saudara gak bisa pakai wifi, saudara gak bisa pakai apapun. Saudara harus berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ saudara kenal yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saudara, hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang saya sampaikan minggu lalu. Bagaimana orang, ini bukan hanya sekedar klise, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Saudara, kalau saudara membaca dari kitab Alkitab, kenapa Tuhan memilih Yesus disebut dari namanya suku dari Yehuda? Kenapa Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda? Kenapa Yesus tidak disebut dari singa dari Lewi? Atau singa dari Yusuf, karena itu nama suku. Yusuf punya 2 orang anak bernama Efraim dan Manasye. Tapi kenapa Alkitab berkata Yesus disebut dari suku dari Yehuda? Dan saudara mungkin berkata kepada saya sempat sampaikan ini kepada banyak orang. Saya kemarin ke Tegal, saya ngomong sama mereka, kenapa Yesusmu dan Yesus saya disebut dari suku dari Yehuda? Kalau saudara ngerti kebenaran ini, saudara akan ngerti dia Tuhan pegang kendali dari awal hidupmu, dia ngerti. Saudara akan bertemu dengan siapa, jodohmu itu siapa, saudara akan proyek dengan siapa, Tuhan sudah tahu.
Karena dia sudah di Alfa dan dia sudah ada di Omega. Karena dia sudah yang dari awal, dia menyatakan akhir itu dari awal. Kata Alkitab yang sering kali saya ucapkan berkali-kali. Nah saudara di sini, kenapa Yesus disebut dari suku Yehuda? Kalau saudara melihat Yehuda itu bukan orang yang, maaf kata saudara, moralnya terlalu baik. Alkitab berkata dia pergi dari rumahnya dan kemudian dia mengembalakan kambing domba dan kemudian hari itu dia bertemu dengan seorang yang dipikir dia adalah seorang pelacur dan dia meniduri pelacur itu dan akhirnya pelacur itu mengandung kedua anak Yehuda. Kita melihat bukan orang yang punya moral yang terlalu baik. Tapi kenapa Yesus tidak disebut dari suku Yusuf? Kalau Alkitab menulis tentang namanya suku Yusuf, saya tidak berkata kepada saudara, oh mari kita tidak punya moral yang baik. Bukan seperti itu. Yesus saudara dia punya moral high quality. Tapi kok kenapa? Apa klasifikasinya Tuhan? Apa sebuah nilai dari Tuhan? Kenapa dipilih dari Yehuda? Kenapa hari itu seorang yang bernama Yakub dia ucapkan kata nubuatan dan dia berkata Mesias lahir dari tongkat pemerintahannya, dari tongkat pemerintahan dari Yehuda. Kenapa bukan dari Yusuf? Dan saya bertanya kepada banyak orang berkata, ya karena Yehuda dia berani pasang badan, gak ada yang salah dengan itu. Dia berani merelakan kehilangan kedua anaknya mati di tangan Yakub kalau sampai dia tidak bisa membawa Benyamin pulang dari Mesir. Betul? Saya pernah dengar firman itu. Gak usah dibuka. Dia berani pasang badannya, dia rela mati demi adiknya Benyamin kalau sampai Benyamin tidak dibawa pulang kembali ke tangan Yakub. Dia rela mati. Dia berani pasang badannya. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi menurut saya Alkitab berkata ada yang jauh dari itu. Kenapa tetap dari suku Yehuda? Kalau saudara berkata dia berani pasang badannya, bagaimana dengan Musa? Musa berani nantang Tuhan berkata, kalau engkau binasakan satu bangsa Israel ini, hapus namaku dari kitab kehidupan. Dia pasang badannya. Dia berkata, Tuhan, walaupun kau berjanji kepadaku, engkau akan bangkitkan keturunan dari hidupku, benih dari aku, dari Musa. Aku gak mau. Kalau engkau binasakan satu bangsa ini, lebih baik hapus namaku dari kitab kehidupan. Dia pasang badannya. Dia rela mau berkata, lebih baik aku masuk neraka kalau engkau coret namaku dari kitab kehidupan daripada bangsa Israel ini kau binasakan. Betul? Dia berani pasang badan. Dan menurut saya dia lebih hebat daripada Yehuda. Dia berani kehilangan keselamatannya demi menyelamatkan bangsanya. Itu pasang badan. Tapi kenapa Yesus tidak disebut dari Yesus, dari singa dari Musa? Atau singa dari Lewi, karena Musa dari suku Lewi. Pertanyaan. Ada yang berkata kepada saya, ya karena Yehuda itu teristimewa di antara saudaranya. Baca Alkitab, pada saat Yakub memberkati ke-12 suku Israel, orang yang batu kepalanya teristimewa di antara saudaranya bernama siapa? Yusuf. Bukan Yehuda. Di antara saudara-saudaranya yang paling istimewa, dia difitnah tidak marah, dia dibuang tidak marah, dia dilempar tidak marah, dijadikan budak tidak marah, dia difitnah selama 2 tahun masuk penjara tidak marah. Adiknya, kakaknya datang kepadanya minta pertolongan, mereka yang membuang Yusuf diterima dan dikasih makan. Dan dipelihara hidupnya sampai berapa ratus keturunan, 430 keturunan, 430 tahun di Mesir, dipelihara oleh Yusuf. Kenapa Yesus tidak dari suku Yusuf? Ada yang berkata kepada saya, Pak, karena Yusuf, kenapa dari Yehuda? Karena Yehuda terima hak kesulungan. Salah. Baca Alkitab, 2 Tawarik di situ dikatakan. Yehuda tidak pernah, 1 Tawarik 5 ayat 1 berkata, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan siapa? Dari Yusuf. Hak kesulungan tidak pernah turun kepada Yehuda. 1 Tawarik 5 ayat 1 berkata, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Saya tanya lagi, kenapa tidak dari Yusuf? Hak kesulungan di Yusuf. Saya kemarin cerita, sebetulnya ada behind the story. Ada sebuah love story di belakang ini semua. Dan dia adalah sutradara yang sedang bermain. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah seorang sutradara yang hebat. Hari-hari ini saya sedang membaca buku Kitab Orang Jujur. Boleh dibaca Pak? Boleh lah. Hanya sebagai referensi, sebagai bukan pedoman. Kenapa Bapak baca Kitab Orang Jujur? Karena ditulis 2 kali di Alkitab. Di zaman Yosua,
pada saat dia menghentikan bulan dan matahari, Alkitab berkata, dan itu ditulis di kitab orang jujur. Di 1 Samuel pada saat Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan, itu ditulis di kitab orang jujur. 2 kali ditulis di Alkitab, saya cari. Dan saya baca. Dan referensinya banyak sekali. Tapi bukan di situ saudara. Saudara mau baca itu nggak akan ketemu. Kenapa Yesus saudara dari suku Yehuda? Nggak ketemu di situ. Tapi pada saat saya baca itu, saya menemukan sebuah skenario, sebuah sutradara seorang bukan pemain film, sutradara. Bukan pemeran, tapi apa? Perancang. Sutradara adalah orang yang merancang filmnya mau dibawa ujungnya kemana. Itu sutradara. Lakonnya mau dibuat seperti apa, itu Tuhan. Dan kenapa dia dari suku Yehuda? Saudara kalau ngerti ini, saudara berkata, wah Tuhan hidup dalam peganganmu. I am yours, you are mine. Seperti lagu ini berkata, aku milikmu. Kita baca sama-sama. Yesus tidak pernah disebut dari suku Yusuf, walaupun Yusuf terima namanya hak kesulungan. Yesus tidak pernah disebut dari suku Lewi, walaupun Musa berani pasang badan. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya tunjukkan satu ayat yang saudara akan tahu di Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10 Alkitab berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang, kata sampai dia datang bahasa Inggrisnya pakai until Shiloh come. Kata Shiloh julukan untuk Mesias. Jadi sudah dinubuatkan dari Yakub bahwa dari keturunan Yehuda Mesias akan datang. Alkitab berkata sampai dia datang atau Shiloh itu datang, Shiloh julukan Mesias yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yakub bernubuat bahwa Mesias harus lahir dari keturunan Yehuda. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan melihat apa kok sampai Yehuda yang diambil? Padahal saudara ngerti, kemarin saya cerita dia punya 2 orang anak namanya Peres dan Zerah. Zerah sudah keluar duluan tangannya, dianggap sebagai anak sulung, sudah ditarik tali kermisi di tangannya, tiba-tiba adiknya nggak terima, ditarik. Dan Peres yang keluar. Kok bisa ya kandungan begitu? Saudara yang punya anak kembar dicoba. Begitu si Zerah mau keluar, sudah dikasih tali kermisi, bidan berkata ini anak sulung. Si adiknya nggak mau, nggak boleh, aku yang harus keluar. Ditarik keluar dan keluarlah Peres. Dan nama Peres artinya breakthrough, menerobos. Hebat ya. Dan Yesus tidak pernah disebut sebagai keturunan Zerah, tapi Peres. Yang tadi lo nyerobot masuk keluar. Nah sekarang saudara perhatikan ini, ada satu cerita. Buka di kitab Ulangan 25 ayat 5, kenapa Yesus dari suku Yehuda. Semua pada penasaran, semua pada tanya sama saya, tanya terus. WA saya terus tanya, siapa Pak, siapa? Nanti aku khotbah. Padahal hari ini jatah saya nggak khotbah, jatah saya tuh harusnya minggu 3 besok. Tapi karena Pak Victor mendaratnya nanti sore, saya sudah di WA, Inggi kamu harus di tempat gak bisa pergi. Saya harusnya sudah disorong hari ini saudara. Tapi karena gara-gara saya kemarin nubuat toh saudara. Saudara mau tahu cerita Yehuda hari ini saudara. Gara-gara saya bernubuat akhirnya terjadi. Ulangan 25 ayat yang kelima. Ini lihat saudara. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dan ini ceritanya dimulai. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, atau yang disebut dengan nama Goel. Goel itu dalam bahasa Ibrani artinya menebus. Kalau dalam bahasa Inggris pakai kata menebus, redeem. Oke? Jadi saudara itu harus menjadi Goel dan dia dengan demikian melakukan kewajiban pernikahan ipar. Saya ceritakan sedikit supaya saudara ngerti maksud ayat ini. Yehuda punya seorang anak bernama Er, anak sulung. Saya baca di kitab Orang Jujur, Er ini tidak mau
punya anak dari istrinya karena istrinya itu tidak dia sukai. Dan kita orang jujur dijelaskan itu. Karena istrinya punya mamahnya orang Kanaan. Dia gak suka. Sudah menikah tapi dia tidak mau punya anak dari istrinya. Dan akhirnya si R ini jahat di mata Tuhan. Gak tahu jahatnya karena apa, saya gak tahu. Tapi jahat di mata Tuhan, dibunuh Tuhan. Kemudian R itu punya seorang adik bernama Onan. Saudara ingat cerita itu betul? Dan Onan harus meneruskan ayat ini. Saudaramu, kalau R itu punya adik, adiknya harus menikahi istri dari kakaknya. Supaya nama kakaknya tidak hilang. Supaya warisan, supaya hak pusaka daripada kakaknya tidak hilang. Namanya tidak hilang. Adiknya harus menikahi istri kakaknya. Karena kakaknya meninggal dibunuh Tuhan. Dan Onan, Alkitab berkata, jahat di mata Tuhan. Setiap kali mau menghampiri istri kakaknya setelah dia menikah, hari itu Onan tidak mau. Selalu dibuang, dan selalu dibuang. Dan akhirnya Tuhan berkata ini orang jahat. Tidak mau membangkitkan keturunan dari istri kakaknya. Karena tidak mau kehilangan warisan dan kehilangan hak kesulungan. Dan kehilangan hak milik pusakanya. Dibunuh oleh Tuhan. Ini adalah sebuah rule. Kakaknya meninggal. Adiknya harus menikahi istri kakaknya. Dan tidak mau. Dan akhirnya istrinya bernama Tamar. Dia sudah tidak punya suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, dibunuh Tuhan semua loh saudara. Yehuda berkata, tunggu, nanti anakku yang ketiga bernama Shelah. Dia akan kalau sudah besar aku berikan kepadamu. Singkat cerita, nanti supaya enggak terlalu panjang. Singkat cerita, akhirnya Shelah sudah bertumbuh besar. Yehuda sudah pergi tempat yang jauh, sedang mengembalakan dan istri Yehuda sudah meninggal. Tiba-tiba si Tamar kok tidak diberikan kepada anaknya Yehuda yang sudah dewasa bernama Shelah. Dalam kitab orang jujur berkata sebetulnya mamahnya gak boleh. Di Alkitab gak ada, tapi di kitab orang jujur ada itu. Mamanya gak boleh, kamu gak boleh nikahin itu namanya Shelah. Shelah kamu jangan kawin sama Tamar itu menantuku, gak boleh. Singkat cerita mamanya meninggal, kemudian Shelah tidak diberikan. Si Tamar pernah dengar janji dari Yehuda bahwa dia akan diberikan anaknya yang ketiga bernama Shelah. Tapi gak jadi. Akhirnya suatu kali si Tamar menantu Yehuda mendengar bahwa mertuanya sedang di daerah Timna kalau nggak salah. Dia memakai kafar, dia memakai pakaian seorang pelacur. Dia pura-pura jadi seorang pelacur dan singkat cerita di situ dia berdiri di depan pintu gerbang di situ, bertemulah dengan Yehuda dan Yehuda menghampiri si pelacur ini yang tidak tahu dia adalah menantunya sendiri. Dan akhirnya lahirlah dua anak yang bernama Peres dan Serah, singkat cerita begitu. Walaupun Yehuda marah karena pelacur itu, Yehuda marah karena dipikir kok menantunya tiba-tiba kok sudah hamil. Mau dibakar dan segala macam, saudara baca Alkitab. Kalau enggak saya baca pelan-pelan nanti saudara enggak akan selesai. Dia mau bunuh itu namanya menantunya karena dipikir menantunya melacur, padahal dia melacur loh saudara. Ya betul kan? Karena Tamar itu anak imam. Tidak boleh dia hamil di luar nikah. Dia mau dibakar. Tapi begitu ngerti, aku nih hamil karena orang yang punya tongkat, kalung dan cincin. Sebelum Yehuda meniduri si Tamar, dia minta dulu, kasih dulu jaminan. Dia dikasih kalung, cincin dan tongkatnya Yehuda. Ngomong sama Yehuda, orang inilah yang menghamili aku. Waktu Yehuda lihat barang, ini kan barang saya semua. Alkitab berkata, dan Yehuda melepaskan Tamar. Dan di dalam pelum Tamar ada dua bangsa, Serah dan Peres. Peres tarik, dia jadi yang sulung. Serah jadi yang nomor 2. Dan ini yang terjadi. Kemudian Yehuda di kitab orang jujur berkata, Yehuda dia menangis, meratap di depan Tuhan, dia bertobat, dia minta ampun karena dia menyingkapkan aurat daripada menantunya, itu dosa. Dia nangis, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dia tidak menghampiri lagi menantunya, dan singkat cerita akhirnya cerita Yehuda habis selesai. Di sini saudara, ini perhatikan. Kalau saudara lihat, di yang pertama menikah dan tidak bisa punya keturunan, adiknya harus menikahi kakaknya supaya membangkitkan keturunan. Adiknya harus menebus istrinya supaya lahir keturunan. Tapi adiknya tidak mau, dibunuh oleh Tuhan. Dan kemudian dengan skenario, walaupun ini jelek, Alkitab berkata jadilah Goel. Goel itu menebus.
Begitu ditebus, kau akan melahirkan keturunan. Tanpa disengaja, Yehuda itu memberikan benih kepada Tamar dan jadi Goel. Dia melahirkan keturunan. Pak, ini kan terlalu jelek. Sekarang kita lihat sama-sama. Kita lihat kitab Rut. Rut pasal yang keempat. Rut pasal yang keempat. Saudara tahu cerita tentang Rut. Rut hari itu dia menikah dengan Elimelech dan pergi ke Moab bersama dengan mertuanya bernama Naomi. Dan Naomi kemudian kedua anaknya Elimelech dan dua anaknya Naomi meninggal dunia. Tinggallah Rut dan Orpa menantu daripada Naomi. Orpa disuruh pulang ke Moab dan dia pulang dan Rut akhirnya ikut Naomi ke Bethlehem, kembali ke Bethlehem. Ini cerita dimulai. Love story-nya ceritanya dimulai. Pada saat Rut kembali ke Moab dan kembali ke Bethlehem bersama dengan Naomi, di situ Naomi mengucapkan satu kata, "Nak, harus ada satu orang yang harusnya menurut hukum Israel itu menebus engkau." Itu masih relatif dekat, saudara dekat, dan orang itu bernama Boas. Nanti malam setelah kamu pakai pakaian yang oke, yang nice dan segala macam, pada saat Boas sedang tidur di tempat pengirikan, tidurlah di bawah kakinya. Setelah itu ucapkan satu kata yang itu diucapkan sering di orang Israel, "Kembangkan sayapmu atas kami." Kata-kata itu artinya adalah tebuslah kami. Masa depanku tebus, rumahku tebus, tanahku tebus, hutangku tebus. Semua yang apapun yang terjadi dalam hidupku hancur karena Tuhan membunuh dua suamiku, hidupku melarat habis, tebus. Dan orang itu masih saudara daripada anakku. Atau saudara dari suamiku. Dia wajib menebus kita. Kemudian Alkitab berkata, "Bertanyalah ia, siapakah engkau?" Ini jawabnya, "Aku Rut." Dan Rut berkata, "Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi aku ini." Dan Alkitab berkata, sebab engkau seorang yang wajib menebus, engkau harus jadi Goel atas hidupku. Goel itu dalam bahasa Ibrani, artinya menebus, artinya mengembangkan sayap, artinya mengambil alih. Hutangmu diambil, kesalahanmu diambil, semua yang masa apapun yang jelek, masa depan apapun ditebus. Jadilah Goel dalam keluargaku. Kemudian kita kembali kepada Rut pasal tadi, 4. Kita berkata, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Pada saat Naomi bicara kepada menantunya Rut, "Kamu minta ditebus oleh Boas." Boas berkata, "Nggak bisa. Karena sebelum aku masih ada satu orang yang wajib menebus engkau. Dan orang itu nanti aku duduk di depan pintu gerbang, aku akan bicara kepada dia. Dan setelah aku bicara kepada dia, ternyata maukah engkau menebus Rut, menebus Naomi, kau bayar semua tanahnya, semua hartanya, aku mau tanahnya. Tapi kalau engkau bayar tanahnya, menebus dia, termasuk kamu dapat istrinya. Aku gak mau dapat istrinya." Ingat cerita itu. Alkitab berkata yang harusnya menebus Rut tidak mau. "Kalau aku mendapat istrinya, aku akan kehilangan milik pusakaku. Namanya daripada suaminya Rut yang akan diturunkan. Namaku gak masuk, aku gak mau." "Oke, karena kamu tidak mau," Boas berkata, "aku yang akan mengembangkan sayapku." Diperkirakan Boas itu lebih tua sangat jauh dengan Rut. Rut sangat muda sekali. Dan Alkitab berkata Boas hari itu dia menebus Rut, dia jadi Goel. Dia jadi orang yang mewakili. Hari itu semua kemelaratan Rut selesai. Hari itu semua malapetaka dalam hidup Rut selesai. Hari itu tanggungan atas hidup Rut selesai. Masa depan Rut selesai karena ada yang menebus. Gara-gara Rut berkata, "Kembangkan sayapmu, overshadow me." Karena Rut tidak bisa punya anak, suaminya mati, harus ada orang yang menebus dia. Oke, sekarang ceritanya berlanjut. Dari Yehuda kepada Rut, sekarang next. Kita masuk ke
Kitab Yeremia 22 ayat 30. Ini pernah saya sampaikan. Saya harap saudara ngerti. Saya waktu dengar kebenaran ini, saya berkata, Tuhan itu skenario-nya hebat. Lihat, dia bisa ngubah yang jelek jadi luar biasa. Beginilah firman Tuhan kepada raja yang lalim. Ini raja jahatnya minta ampun, keturunan Daud. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Daud, dari keturunanmu aku akan bangkitkan seorang raja yang duduk di atas tahta Daud. Dan dia akan memerintah selama-lamanya dan bangsa akan tunduk di dalamnya. Itulah Mesias. Tapi keturunan Daud yang keberapa ini jahatnya luar biasa. Dan Tuhan murka, Tuhan marah. Diucapkan firman ini. Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak. Si Yoyakim, Raja Yoyakim. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Dikutuk sama Yeremia. Gak punya anak kamu, gak akan berhasil dalam hidupmu. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud. Gak ada yang akan berhasil. Semua gak akan bisa duduk di tahta Daud. Dan memerintah kembali di Yehuda. Saudara ingat, Tuhan kalau sudah ngucap, tidak bisa narik loh. Artinya, di sisi Daud Tuhan pernah janji, keturunanmu yang akan menurunkan Mesias. Oke, jadi Yehuda. Tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak daripadamu. Shilo akan datang dari keturunan Yehuda sampai Raja Daud. Dari Rut lahirlah Obed, dari Obed lahirlah Isai papa Daud, dari Isai Raja Daud. Dan Tuhan berjanji kepada Raja Daud sangat banyak. Tahtamu akan selama-lamanya. Di tengah perjalanan anak Daud keluar raja yang sangat lalim, cucunya, cicitnya daripada si Daud. Tidak akan pernah dia duduk di tahta Daud. Gimana? Setan tuh sukanya begitu. Saya beritahu ya. Kalau setan tidak bisa pukul saudara, dia akan pakai firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi raja ini jahat, cara menghabisi supaya tidak turun tahta Daud. Dan lahirlah Mesias, intinya cuma satu. Setan tidak mau Mesias lahir. Keluar kutukan. Saudara lihat bagannya, saya tahun keluarkan bagannya. Oke. Ada satu bagan di sini, saya lihat ini keturunan dari Daud dan Batseba. Kalau saudara baca di sini, dari keturunan yang daripada yang ditulis di kitab Matius, di situ adalah keturunan karena dari bangsawannya Daud. Kalau yang dari sisi ini Yusuf, dari sisi Maria adalah sisi darahnya Daud. Oke? Yang dikutuk oleh raja, oleh Yeremia adalah dari setelah Daud, Salomo, Rehabeam, Abijah, Asa, Yosafat, Yoram, Ahazia, Yoas, Amasya, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye jahat, Amon jahat, Yosia lumayan, Yoyakim dan Jehoyakim ini yang paling jahat. Yang sampai keluar namanya kutukan daripada raja, dari Nabi Yeremia. Tidak akan pernah turun tahta Daud dari Yoyakin yang sudah lihat sebelah kiri itu. Sejak itu gak ada raja lagi. Yeremia digenapi. Seltiel itu, Zerubabel Seltiel bupati bukan raja. Tidak ada raja, Abihud tidak ada raja, Eliakim tidak ada raja, Asor tidak ada raja, Sadok tidak ada raja, Akim tidak jadi raja, Eliud tidak jadi raja, Eliezer tidak jadi raja, Matan tidak jadi raja, Yakob tidak jadi raja, Yusuf papinya Yesus tidak jadi raja. Jadi apa? Tukang kayu. Nubuatan Yeremia digenapi. Tidak ada satupun keturunan dari Yoyakim turun akan duduk di atas tahta Daud. Langsung dipotong. Harusnya yang menjadi raja di zaman Yesus lahir itu siapa? Yusuf. Papinya Yesus. Bukan Yusuf yang kitab Kejadian. Tapi karena kutukan, dia gak bisa jadi raja. Sekarang lihat, ini yang luar biasa. Pada saat saya dengar ini, saya berkata, Tuhan ini yang dahsyat. Tiba-tiba, ini garis keturunan dari pihak Yusuf. Gak bisa jadi raja. Karena kutukan. Tuhan main. Sutradara ini bermain. Daud punya anak dari Batseba namanya Salomo. Tapi dia punya anak kedua bernama Nathan.
Saudara lihat sebelah kiri. Betul? Dari Nathan turun ada yang namanya darah. Sampai ke Heli. Dan Heli itu adalah orang tuanya daripada Maria ibu Yesus. Yesus tidak boleh kena darahnya sebelah sini, gak boleh. Karena dikutuk. Oke? Darah ini sudah dikutuk sama Yeremia. Yesus harus lahir dengan darah tanpa kutukan. Dari mana? Dari sebelah sini. Dari Maria. Sekarang perhatikan baik-baik. Nih, saudara tangkap ini. Maria dan Yusuf. Betul kan? Melahirkan Mesias kan harusnya. Saya tanya, darah Yusuf tidak boleh nyampur di Maria. Dan melahirkan Yesus. Betul enggak? Karena dikutuk. Enggak boleh. Firman yang keluar dari mulut Tuhan enggak bisa ditarik. Perhatikan Bapak. Begitu Tuhan ngerti, Maria tidak bisa punya anak. Dari siapa? Dari Yusuf. Untuk apa? Untuk melahirkan Mesias. Enggak boleh. Mesias enggak boleh ada darah Yusufnya. Enggak boleh. Karena ada kutukan di situ. Perhatikan Bapak. Lihat ayat ini bagus sekali. Matius 1. Bukan. Lukas 1 ayat 35. Ini ayat diucapkan persis kata Rut. Jawab malaikat itu kepadanya. Maria bertanya, bagaimana aku bisa punya anak? Aku belum punya suami. Hari itu Maria sudah nikah. Secara orang Yahudi dia sudah ditunangkan dengan Yusuf. Dan itu sudah resmi sebagai suami istri, tapi gak boleh campur. Sampai hari pesta dimulai baru mereka boleh jadi satu rumah. Tiba-tiba malaikat datang kepada Maria dan berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan mengembangkan sayapnya atasmu jadi Goel. Sebab itu anak yang kau lahirkan dia akan disebut kudus anak Allah. Hari itu yang menjadi Goel siapa? Bapa di surga. Karena Yusuf tidak bisa melahirkan keturunan, karena darah Yusuf sudah dikutuk, Bapa di surga harus jadi Goel atas hidup Maria. Begitu Maria terima Roh Kudus, I overshadow you. Seperti Rut berkata, kembangkan sayapmu atasku Boas. Kau harus tanggung semua penderitaan, semua kesalahan, semua kegagalan, semua sampai aku jadi miskin, habis di Moab, semua ditanggung. Aku terima namanya murka Tuhan, semua tanggung. Dan hari itu tiba-tiba Rut berkata kepada Boas dan dia menjadi orang yang paling kaya karena dia menikah dengan Boas. Hari itu tiba-tiba Yusuf tidak bisa menurunkan keturunan. Bapa di surga berkata, Maria, engkau akan dijadikan Goel oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menebus engkau. Dari kandunganmu akan lahir yang disebut kudus, yaitu Mesias. Sudah nangkep? Karena tidak bisa melahirkan keturunan, Bapa harus jadi penebus. Dan lahirlah Yesus. Saudara, ini kisah Yehuda. Tentang kisah penebusan. Saudara beritahu ya. Orang yang ditebus dalam hidupnya. Saudara lihat di sini. Saudara harus ngerti bahwa Yesus itu menebus saudara. Bapak, istrinya pertama adalah Israel. Dan tidak bisa melahirkan anak. Bapak harus menikahi dengan siapa? Gereja. Lahirlah saudara. Lahirlah bangsa-bangsa. Betul? Dia harus jadi Goel atas hidup kita. Dia harus menebus hidup kita. Supaya lahir keturunan dan bangsa-bangsa. Saudara harus izinkan Tuhan itu menyentuh dari semua aspek dalam hidupmu. Orang yang ditebus, kau izinkan dia sentuh semua aspek dalam hidupmu. Hidupmu berubah. Itu Goel. Hanya satu Rut. Bangkrut, habis, miskin, gak berdaya.
hanya bisa ngambil remah-remah dari jelai yang jatuh. Begitu dia ada satu orang yang nebus dia bernama Boas, hidupnya berubah. Pak, ini cerita sudah dari mana? Dari awal. Sebelum dunia diciptakan. Dia sudah merekayasa. Ke depan Yusuf gak akan bisa punya anak untuk melahirkan Mesias karena darahnya terkutuk. Skenarionya apa Pak? Skenarionya cuma satu. Harus dari pihak pencipta yang menebus. Baru seluruh dunia akan diselamatkan. Lahirlah saudara dan saya. Kita ini anak hasil Goel. Tuhan yang akhirnya jadi penebus. Dan lahirlah Yesus. Yesus mati dan tebus semua kita. Dan kita selamat. Pada saat engkau izinkan Goel itu menyentuh hidupmu, Tuhan, engkau menikah dengan aku. Ruang Maha Kudus itu apa? Itu tempat pernikahan. Itu tempat mercy seat, itu tempat tahta Tuhan, itu tempat namanya kasih karunia. Tapi itu tempat keintiman. Kekristenan itu bicara tentang apa? Keintiman. Tuh. Pada saat engkau masuk dalam keintiman dengan Tuhan, engkau akan melahirkan. Hari itu, kalau engkau izinkan Tuhan Goel menyentuh setiap part of your life, setiap bagian dalam hidupmu, saudara, semua berubah, semua berubah, semua berubah, semua berubah. Banyak orang Kristen tidak mengizinkan Tuhan sentuh sampai semuanya. Ini boleh Tuhan, yang ini jangan. Pelayanan oke Tuhan, duit gak usah. Tuhan boleh, duit boleh Tuhan, tapi yang ini jangan. Jangan sentuh suamiku, jangan sentuh kerjaanku. Kalau engkau izinkan Tuhan jadi Goel dalam hidupmu, dia tebus hidupmu, dia akan sentuh semua dalam hidupmu. Hidupmu akan berubah dalam sekejap. Pada saat saya baca buku tentang namanya Kitab Orang Jujur, ada satu kebenaran yang saya shock, saya kaget. Dan saya percaya ini Tuhan. Pada saat Abraham membawa anaknya Ishak ke atas gunung Moria. Saudara tahu? Wah, ceritanya tuh panjang itu. Kapan Pak? Nanti kalau saya khotbah kita ceritain. Saya mau buat saudara penasaran terus. Biar. Karena kalau cerita nanti kepanjangan saudara. Saya ceritakan satu kelumit. Dan Abraham itu ternyata dalam kitab jujur itu Abraham perginya itu bukan cuma dengan Ishak. Tuhan bicara bahwa Ishak akan dikorbankan. Dan Tuhan sudah dan Abraham izin sama istrinya. Itu izin ternyata. Dulu kan kita menafsirkan tidak izin. Itu izin. Tapi Abraham berkata kepada Sarah, berkata nanti aku mau ngajari anakku untuk membawa korban offering altar di atas gunung Tuhan. Oke, tapi ingat ya Abraham, Sarah bilang, itu my soulmate loh. Anakku itu adalah hidup matiku. Itu anak di masa tuaku umur 99 tahun aku bisa mendapatkan Ishak. Harus balik loh ya Abraham. Abraham balik loh ya. Rak balik awas. Sarah sudah ngancam. Itu ceritanya begitu. Harus kembali anak ini. Ya, tapi Abraham sudah tahu bahwa Tuhan sudah ngomong, korbankan anakmu. Kok jadi cerita saya malah? Saya ceritain saudara, nggak ceritain dah, supaya nggak penasaran. Dan akhirnya Sarah ngerti, Abraham membawa Ishak dan Ishak diberitahu sama ayahnya. Akhirnya di dalam perjalanan, itu kan perjalanan 3 hari untuk naik ke Gunung Moria. Dalam perjalanan 3 hari itu Ishak diberitahu, Papa, kayu ada, api ada, dombanya di mana? Dan Abraham tuh bicara, nah sebetulnya Tuhan minta kamu. Dulu saya menafsirnya enggak, Tuhan tuh minta kamu. Yang hebat dalam cerita itu adalah Ishak itu bisa berkata begini, untuk Tuhan aku rela Papa dijadikan korban untuk persembahan. Kalau itu menyenangkan Tuhan, aku rela Bapak. Dalam tengah perjalanan mereka sedang berjalan ke Gunung Moria karena butuh waktu 3 hari. Itu dalam cerita buku itu diceritakan bahwa Abraham, Ishak, dia membawa bujangnya bernama Eliezer. Dan satu lagi yang saya kaget, dia bawa Ismail. Tapi
mikir, baca, menarik ini. Ismail itu ternyata dibawa. Dan Ismail ngomong sama Eliezer, kamu tahu gak? Hari ini adikku akan jadi korban persembahan. Lalu sebenarnya kenapa? Nanti harta warisan papa jatuh ke aku. Aku yang sulung. Tak baca, aku yang sulung. Anak adikku kan hari ini mau dikorbankan. Aku jadi yang sulung. Semua harta papa jatuh ke aku. Di dalam perjalanan itu, setan muncul dalam bentuk rupa seorang laki-laki tua. Dan dia bicara kepada kepada Abraham, kamu tuh masa ada dalam Alkitab Tuhan minta korban namanya manusia. Jadi Abraham itu diganggu. Abraham berkata, enyah dari hadapanku setan. Setannya pergi. Dan setan goda kedua kepada siapa? Ishak. Kamu enggak mau toh. Kamu tuh jadikan kalah-kalahan. Kamu dijadikan victim. Kamu dijadikan korban papamu. Papamu tuh katanya cinta Tuhan. Kamu dijadikan korban. Kamu hanya pelengkap penderita. Jangan mau dibohongin. Sudah kamu lari, jangan ke situ. Pergi aja. Pulang aja. Balik ke mamimu saya. Ngomong sama mamimu. Nanti kan mami bawa pedang. Papamu dibunuh pasti. Jadi setan mengganggu si Ishak. Dan Ishak berkata, tidak. Untuk Tuhan, aku rela jadi korban. Gak banyak ya orang Kristen kayak gitu ya. Untuk Tuhan ya, untuk Tuhan, aku rela. Dalam perjalanan sampai dia mau naik ke gunung, tiba-tiba dia lihat, dua orang ini lihat. Dia lihat pilar api di Gunung Moria dan dia lihat pilar dari awan seperti zamannya Musa. Pilar api dan pilar awan di atas gunung. Dia lihat, wow. Terus kemudian Abraham bertanya kepada Ishak, Ishak, kamu lihat apa? Aku lihat pilar api dan pilar awan. Papa lihat apa? Sama. Aku lihat pilar api, lihat pilar awan. Terus Abraham tanya kepada kedua bujangnya, satu Eliezer sama anaknya si Ismail. Ismail, Eliezer, kamu di depan lihat apa? Ya cuma gunung, tidak ada apa-apanya, ya kosong begitu, cuma hutan. Oh Abraham ngerti, ngerti aku. Berarti orang dua ini gak boleh ikut. Ditinggal kan? Ditinggal. Dan mereka berdua naik ke atas gunung. Kamu tinggal di sini, aku akan bawa anakku naik ke atas. Itu di atas gunung. Itu bukan Ishak meronta-ronta atau enggak ada cerita. Dia menyerahkan diri. Dia sudah ngerti bahwa dia akan dikorbankan. Dia menyerahkan diri. Ini yang luar biasa. Ini yang sebenarnya saya mau buat saudara penasaran tapi enggak jadi, saya keluar semua akhirnya. Dan akhirnya kemudian pada saat di atas Gunung Moria itu, ini yang luar biasa. Makanya Tuhan itu punya desain dari hidupmu dari awal sampai akhir itu dia tahu semua. Begitu dia berkata, Papa sudah ada. Itu kita berkata Abraham membangun altar dan yang hebat. Dan Ishak juga ikut membangun altar buat dirinya sendiri. Gila. Dia bangun altar untuk mengorbankan dirinya. Banyak orang kalau gitu kan ngamuk, ngambek, rasa gereja-gerejonan, rasa pendeta-pendetonan, rasa Kristen-Kristenan, rasa sepok ngamuk, wis tumplek-blek, rasa sepok, rasa Yesus. Hari itu Ishak membangun altarnya sendiri bersama bapaknya. Dan tiba-tiba Ishak berkata, Papa, ini saatnya tiba. Ikat aku, Papa. Kenapa? Jangan sampai aku berbalik. Aku tahu akan sakit, tapi ikat aku. Jadi Abraham yang umur sudah 99 atau 100 tahun itu, dia mengikat anaknya sendiri. Dan di dalam cerita itu mereka nangis sampai menangis berkata, Tuhan, demi karena aku mencintai Engkau, aku relakan semuanya. Abraham itu bukan dengan tertawa, dia nangis bitterly katanya. Buku itu berkata, dengan sangat pahit berkata, Tuhan, untuk melakukan sebuah ketaatan aku kerjakan yang Kau mau. Ishak pun jerit. Pada saat diikat dia jerit dengan suara sangat keras. Tuhan, demi Engkau aku rela jadi korban. Pisau diangkat. Sudah diangkat, mau dibunuskan di leher daripada Ishak. Malaikat langsung bicara. Berhenti Abraham. Jangan lakukan, aku lihat ketaatanmu. Ini yang luar biasa. Dan hari itu tiba-tiba Alkitab di kitab kita berkata, dia melihat seekor anak domba sedang tersangkut. Saya tahu.
Anak domba itu sedang tersangkut di situ. Dan Abraham datang, Alkitab berkata, dalam buku itu berkata, kemudian Abraham datang dan membuka dan mengambil domba. Dan domba itu nggak lari loh saudara. Domba itu datang setelah Abraham membuka tali daripada Ishak. Domba itu datang dan dia meletakkan dirinya. Gambaran siapa? Yesus. Ini yang luar biasa. Kapan domba itu diciptakan? Oh Pak, tadi waktu kesangkut diciptakan? Enggak. Pada saat dunia dijadikan. Domba itu sudah dipersiapkan. Saya waktu baca, wow. Dan setan menghalangi domba itu disembelih. Kenapa? Setan kepingin Ishak yang mati. Supaya gak bisa lahir Yesus. Jadi domba itu sudah diciptakan di awal dunia dijadikan. Bukankah dia tahu awalmu? Dan dia tahu ujungmu. Kenapa engkau takut? Dia pegang kendali. Amin. Kalau dia berkata, Goel, marry me. Nikahi aku Tuhan. Jadi satu one union. Di situ dia akan tebus semua aspek dalam apapun. Termasuk hutang-hutangmu. Termasuk hutangmu Pak. Termasuk hutangmu. Kalau Tuhan jadi Goel dalam hidupmu. Semua aspek dalam hidupmu. Dia tebus. Kalau dia nyiapkan domba. Sebelum dunia dijadikan, pada saat dunia diciptakan. Hari pertama sampai hari yang ke-6. Dia siapkan domba itu. Buat pengganti Ishak. Apakah dia tidak menyiapkan sesuatu buat hidupmu? Karena di atas gunung itu dia disebut sebagai The Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kalau engkau berkata, aku tidak bisa makan, dia sudah siapkan. Kalau engkau berkata, hutangku belum lunas, dia sudah tebus. Kalau engkau berkata, hidupku hancur, dia akan pulihkan karena dia tebus. Dia menikahi saudara, dia ambil saudara, dia angkat saudara. Dia tidak peduli dari latar belakang saudara seperti apapun, seperti Yehuda yang hancur sekalipun, dia tetap jadi Goel dalam hidupmu. Kalau engkau izinkan Tuhan tebus dan redeem hidupmu, saudara, engkau gak akan takut lagi. Kau akan berkata, Tuhan sentuh every part of my life. Setiap titik apapun dalam hidupku sentuh. Di situ engkau akan berkata, ini milikmu, I am yours and you are mine. Di situ engkau bisa berani berkata, aku milikmu dan kau milikku. Karena engkau izinkan dia sentuh semua aspek dalam hidupmu. Begitu Tuhan jadi Goel dalam hidupmu. Amin. Amin. Mari katakan sama-sama. Datang kepada Tuhan. I am yours. Now forever. In your grace. Saya undang semua bangkit berdiri sama-sama. I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. You are
berseru, ku milikmu. Kau membuatku Sesuai rencanamu, Kau pegang setiap musim hidup kami. setiap musim hidupku. Ku serahkan Ku serahkan semua kekhawatiranku. ku milikmu. Yes Lord, yes Lord. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya diberi kesempatan mendoakan seorang. Dan ibu ini sakit kanker stadium 4. Pada saat saya dengar cerita itu, karena waktu itu yang datang bukan ibu ini tapi saudaranya, saya berkata, Bu, satu aja. Karena beliau single, tapi sudah usia 50 mungkin sudah, 50 atau 49 sekian. Saya ngomong sama adiknya berkata, kamu ngomong sama kakakmu, jangan sampai dia kecewa dengan Tuhan. Karena seringkali sakit yang begitu lama kita sudah berdoa dan tidak sembuh. Setan seringkali membuat saudara kecewa dengan Tuhan. Seperti tadi Isa ngomong, Tuhan jahat, kamu dikorbankan. Tuhan jahat, kamu jadikan tumbal. Tuhan jahat, dia tidak mau menyelamatkan kau. Saya ngomong sama kakaknya, sama adiknya, bicara ke kamu, jangan sampai dia kecewa. Saudara, kau doa begitu lama, dan sepertinya doamu tidak dijawab. Betul? Kau berkata sampai berapa lama hidupku seperti ini terus Pak, terus. Hidup miskin, kurang. Kapan itu breakthrough? Ujungnya cuma satu. Setan akan berbisik dan berkata, lihat, katanya Jehovah Jireh, dia tidak mencukupi kebutuhan. Itu saudara kecewa. Kau yang sakit, sudah doa, sudah puasa, baca firman, datang ke gereja, dan tidak pernah kunjung sembuh. Setan sedang berbisik, Tuhanmu tidak sayang dengan kau, tidak menyembuhkan kau. Akhirnya saya berangkat jauh, saya pergi ke tempat ibu yang sakit. Saudara tahu, untuk bergerak badan dalam posisi tidur, geser, sakit. Karena kankernya sudah nyebar sampai ke tulang-tulang, sampai ke seluruh tubuhnya. Cuma geser, sakit. Dia mau balikan badan karena dia tetap tertidur, balikan badan mau lihat saya. Sakit Pak, gak usah. Balik badan aja. Dan tiba-tiba keluar kata-kata sambil menangis, Tuhan sudah gak sayang sama saya lagi. Saya minta diambil sakitnya gak hilang. Tuhan sudah tidak mau menjawab doaku lagi. Padahal dia gak pernah berbuat jahat. Dia sangat baik. Tuhan tidak cinta sama aku lagi. Aku sudah berseru cuma untuk balikan badan, sakitnya luar biasa. Saudara, salah satu yang membuat engkau bisa survive, kau bisa bertahan di akhir zaman, kau harus tahan dalam penderitaan. Endures until the end. Tahan sampai akhir. Hari itu saat beliau berkata begitu, saya masukkan firman. Saya berkata pada dia, Ibu, saya gak ngerti sesakit apa yang kau alami. Tapi yang saya tahu cuma satu, dia Tuhan tidak pernah kasih kamu penyakit. Bukan dari Tuhan Pak, bukan. Tapi dia bisa mengubah jadi kebaikan. Caranya gimana? Ibu, di surga itu gak ada orang menderita.
Di surga nggak ada orang sakit. Jadi kalau orang memuji, menyembah Tuhan itu biasa. Saya ingat perkataan Pak Yusa Cipto. Di surga yang membuat hati Tuhan sampai menangis dan tersentuh adalah pada saat di bumi kau sedang kesakitan. Di dalam penderitaanmu, di surga nggak ada orang menderita kesakitan. Dalam penderitaanmu kau bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Itu nyentuh Bapamu di surga. Dia menangis, dia berkata, kalau sampai menyentuh Bapakku di surga, harus dengan menderita seperti ini. I'll do it. Aku lakukan. Aku lakukan. Isa berkata, seandainya aku jadi korban sekalipun, asal menyukakan hatimu, I'll do it. Aku lakukan. Aku lakukan. Yang sering kali membuat orang Kristen tidak bisa bertahan di akhir zaman. Pada saat nanti semuanya selesai, kau harus hadapi aniaya. Orang percaya seringkali tidak akan pernah tahan dengan namanya penderitaan. Kalau hari ini kau sedang menderita, kau tetap berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Engkau tetap baik. I am yours. I am yours. And you are mine. Tidak peduli engkau pegang semua musim hidupku. Tidak peduli mau runtuh, mau hancur, mau mati sekalian. Until death. Sampai kematian. I am yours. Aku milikmu. Kau orang Kristen yang berani bertahan sampai akhir. Seperti itu. Engkau akan tahan menghadapi akhir zaman. Engkau akan tahan menghadapi semua dunia yang akan hancur. Engkau akan berkata, I am yours. I am yours. Mari angkat tangan sembah Tuhan. I am yours. Dan ibu itu mengangkat tangan berkata, Tuhan, aku milik-Mu. Di akhir doa itu saya berkata, Ibu siap kalau Tuhan bawa pulang. Saya siap. Saya siap. Hari ini pun kalau Tuhan bawa saya pulang, saya siap. Dia bertobat dan dia kembali, Tuhan ampuni kalau aku kecewa. Aku kembali kepadamu. Asalkan bisa menyentuh hatimu, aku akan tetap berkata, Kau baik. Engkau baik Tuhan. Tidak peduli endurance. Matius 24 berkata, barang siapa endurance to the end, siapa bertahan sampai akhir, kau tahan dalam penderitaan sampai akhir, mahkota kehidupan siapkan buat hidup saudara.
Jadi orang Kristen jangan hanya komplain, marah, dan marah. Endurance. Kau harus bertahan sampai akhir. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, berkata, Tuhan, I am yours. I am yours. Gak peduli yang aku alami, I am yours. I am yours. Apapun yang menimpa dalam hidupku, I am yours. Tidak pernah keluar dari ucapan mulutku marah, kecewa, pahit. Aku mau berkata, I am yours. I am yours. I am yours. Kau pegang setiap musim hidup kami, Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana. Yes, Lord. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kepemiranku. Ku milikmu. Yes, Lord. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Saudara yang dalam penderitaan apapun hari ini, kau angkat tanganmu di tempat masing-masing. Saya berdoa buat saudara, kau berikan kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang sedang menanggung setiap penderitaan apapun yang kau lewati hari ini, hutang apapun, ingat, Goel. He is Goel. Dia yang menebus every aspect in your life. Setiap titik masalah, aspek apapun, part of your life. Hidupmu, nasibmu, penyakitmu, hutangmu, dia tebus, dia Goel. Dia Goel. Dia Goel dalam hidupmu. Dia sentuh every part of your life. Setiap titik apapun masalah dalam hidupmu, dia sentuh hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau berkata, Tuhan, buat aku bertahan sampai akhir. Dengan iman yang berkata, I am yours. Aku milikmu. And you are mine. Apapun yang terjadi, langit runtuh, bumi runtuh, apapun yang terjadi, I am yours. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Shekemarabo shekedeba yereba. Semua doa endurus, bertahan sampai akhir. Endurus, sheke, yere, shekemarabo. Shakane marubo shake.
Tuhan hanya bicara kepada saya, ada orang-orang yang di sini kok bergulat sangat keras. Saya nggak akan panggil saudara ke depan. Kau bergulat, kau bergumul dengan masalah hidupmu sangat keras. Kau sangat menderita, jalan yang kau lewati sangat sulit. Saya berkata, endure till the end, bertahan sampai akhir. Jangan komplain, jangan marah. Marah. Dan orang-orang kau lewati, keluargamu berantakan, hancur. Dia adalah Goel. Dia Tuhan yang akan menebus semua kekurangan, semua kelemahan, semua kesalahan. Dia yang menebus every aspect into your life. Setiap aspek apapun dalam hidupmu. Kalau Yehuda yang hancur hidupnya, dia bisa jadi nenek moyang Tuhan Yesus. Dan dia disebut sebagai singa dari Yehuda. Ada engkau yang punya hutang yang begitu sangat banyak. Kau sudah berkata tidak mungkin Tuhan. Kalau kau izinkan He marry you, dia nikahi saudara, dia jadi Goel. Dia jadi Goel dalam hidupmu. Dia redeem your life. Dia tebus hidupmu. Dia tebus masa depanmu. Saya beritahu, dia tidak pernah berjanji dan dia tidak akan tidak genapi. Tapi dia akan menggenapi apapun yang semua sudah dikeluarkan dari mulutnya. Amin. Syakata karalabak sekene rabaraba. Sekena rabato sekene rabata karabata. Sekena ralabata sekana. Kimo sekene ralana. Setiap apapun yang kau lewati hari ini, endures until the end. Kau harus bertahan sampai akhir. Jangan izinkan kepahitan itu masuk dalam hatimu. Jangan pernah kau mempertanyakan Tuhan. Dia tidak pernah salah. Dan dia tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat. Setan terus akan berbisik dalam telingamu dan berkata, di mana Tuhanmu? Kau harus berkata seperti Abraham, enyah engkau setan. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku bawa putraku ke atas gunung Moria. Aku tahu karena aku mau belajar taat kepada Tuhan. Ishak pun berkata, sekalipun aku jadi korban yang harum di hadapan Tuhan, I'll do it. Aku lakukan. Aku lakukan. Endures. Kau harus bertahan sampai akhir. Alkitab berkata, di akhir zaman, dari permulaan penderitaan, orang akan disesah, dibunuh, disiksa. Banyak nabi palsu muncul, kedurhakaan manusia bertambah banyak, maka kasih orang menjadi dingin. Tetapi Alkitab berkata di Matius 24:13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata Alkitab, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Endures. Ya maseken ralabata kaya rabal. Mari angkat tangan tinggi-tinggi. Kau berikan kami kekuatan bertahan sampai akhir. Kami tidak pernah kecewa. Sekarababa sekene maraba. Mari berdoa. Mari berdoa. Bertahan sampai akhir. Sekane maraba. Endures. Ya Rabba sekene maraba.